Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di ruangan kelas 6A untuk menghadiri acara dari Ibu Sita Sistiani Tias, yaitu aksi nyata mobil 1.4. Dan yang berikutnya selawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita dapatkan di yaumul akhir. Sebelum acara kita mulai, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru SDN 2 Sangawetan untuk acara aksi nyata modul 4, yakni judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yakni Bu Sita Sistiani. Sebelum acara yang berikutnya kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berlangsung dengan lancar. Al-Fatihah. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim. Yang kedua, langsung disusul dengan acara inti, yakni penyampaian modul oleh Bu Sita. Dan yang terakhir adalah tanya jawab sekaligus ditutup dengan penutup. Untuk melanjutkan acara kita agar lebih cepat pelaksanaan inti, mari kita sambut sambutan dari Bapak Mustaqim. Silakan Bapak Mustaqim menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak yang saya hormati, di sini saya ucapkan selamat kepada Bu Sita yang hari ini telah melaksanakan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 yang mana kali ini berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terkait dengan judul ini mungkin sangat relevan, sangat sesuai apa yang diangkat terhadap budaya yang sudah ada di sekolah kita, karena dengan menyebarkan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita, ini harapannya juga akan melahirkan sebuah pemikiran yang positif pada anak-anak. Berpikir positif itu, ya berpikir positif artinya tidak selalu memiliki pembiasaan-pembiasaan yang negatif thinking. Apabila di kehidupan sehari-hari anak-anak kita ini alhamdulillah sudah terbiasa budaya-budaya yang sudah positif, mulai dari awal anak-anak datang sudah terbiasa mengucapkan salam, kemudian memulai pelajaran ini juga sudah membaca doa atau mengajarkan doa menurut agama masing-masing. Kemudian juga ketika mau keluar dari kelas ini selalu izin pada gurunya. Ini juga sebuah budaya sudah positif. Kemudian di akhir pelajaran semuanya saja selalu berdoa, kemudian baru saling atau bersalaman dengan bapak ibu gurunya, kemudian pulang. Nah ini nilai-nilai yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian
bagaimana ini bisa diterapkan menjadi sebuah pengalaman bahwa budaya yang sudah positif kemudian menelurkan sebuah pikiran yang positif. Ini anak-anak mematuhi nilai-nilai yang sudah ada itu bukan karena tekanan dari bapak ibu gurunya, tapi ini merupakan apa ya istilahnya, sudah memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi manajemen terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika mematuhi peraturan itu bukan karena takut terhadap sanksi yang ada, tetapi atas kesadaran dirinya ini memiliki kontrol diri, memanage diri. Nah inilah nanti yang akan dijabarkan secara tuntas oleh Bu Sita dalam materinya, sehingga adalah nanti mudah-mudahan apa yang Bu Sita angkat untuk terkait dengan budaya positif nanti tidak hanya sekedar melaksanakan tugas sebagai guru penggerak, namun ini nanti bisa diamalkan, bisa diterapkan, bisa diimplementasikan menjadi budaya yang ada di sekolah kita. Itu harapan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan menambah kasanah, menambah wawasan kepada kita semua, agar anak-anak kita nanti memiliki budaya yang positif, menerapkan pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga budaya yang sudah baik ini akan menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira bila taufiq wa hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Mustaqim. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa melaksanakan budaya yang positif di sekolah kita, dan memotivasi kita untuk hari ini bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bu Sita dengan lebih seksama. Untuk kegiatan selanjutnya, saya persilakan kepada Bu Sita untuk menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pointer ya. Pak cukup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Kayaknya masih semangat Bapak Ibu? Oke. Karena suasananya ini suasana yang siang, ngantuk, saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Ya, berdiri, jangan mencari pasangan ya. Berhadapan. Kalau perempuan boleh, tapi perempuan boleh. Boleh. Oke, kalau sudah. Ada yang tidak punya pasangan? Silakan Bapak Ibu berdirinya berhadapan dengan pasangan panjenengan. Sudah, kalau sudah, silakan tatap wajah pasangan panjenengan. Dengan tangan, tidak dengan mata. Bagian apa ya? Tangannya harus dengan senyum. Dan nanti saya bikin sampai 10 ya.
Ada yang senang. Alhamdulillah. Toyolnya minimal berkurang ya Bapak Ibu ya. Nah, senyum. Kita tadi kan berusaha belajar untuk tersenyum. Nah, ternyata senyum itu ketika kita berikan kepada orang lain, nah itu juga memberikan dampak positif juga kepada orang lain. Biarpun itu hanya mungkin 1%. Apalagi nanti kalau berkatakannya dengan suami atau istri dengan di rumah. Cincin. Jadi tentunya bisa sampai full nanti ya. Meledak. Itu juga bisa terjadi pada murid kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tersenyum, anak itu akan berpikir, oh, Bu Guru ini kok senyum ya sama aku, berarti Bu Guru ini sayang sama aku. Mungkin mereka juga berpikiran seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Mengapa kok senyum itu merupakan budaya positif itu kenapa? Kita coba kita satu persatu kita jelaskan. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan atau bahkan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Ini yang paling penting, tanggung jawabnya itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini kebiasaan yang nantinya muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dari luar. Nantinya konsep budaya positif ini yang akan kita bahas nanti berupa perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nanti kita belajar apa itu nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan ini yang paling sering saya gaung-gaungkan ya Bapak Ibu, segitiga resmi. Jadi saya di sini berdiri di sini ini bukan karena saya ini lebih tahu dari panjenengan, tapi saya ingin share apa yang saya dapatkan ini ke panjenengan. Jadi nanti mungkin kita bisa di akhir nanti kita bisa tanya jawab atau mungkin berbagi pengalaman mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Perubahan paradigma belajar. Dulu kita itu menganggap bahwa murid ini harus kita setir seperti itu. Sekarang itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Konsep kita bukan lagi memaksa tetapi menuntun. Nah ini coba. Saya ingin dua saja Bapak Ibu. Satu mungkin Bapak-bapak bisa, Ibu bisa, mungkin Bu Novi sama Pak Tata yang rekannya sudah solid, dan saya bekerja sama, bisa maju ke depan. Ada kertas dulu, bisa saya minta. Kecil sekali, kecil saja. Ini anggap saja Pak Tata, ini adalah rahasia kebesaran. Digenggam sekuat mungkin, sebisa mungkin. Bu Novi tugasnya hari ini adalah merebut sesuatu yang besar itu dari Pak Tata. Jadi entah pakai cara apapun, gambar titik. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Apakah saya minta Pak Tata? Tidak bisa. Dirayu boleh. Oke, stop. Kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Pak Tata akan memberikan kepada Bu Novi? Tidak. Kenapa? Kata rahasia besar. Rahasia besar. Silakan duduk Pak Tata. Terima kasih Bu Novi. Seumpama Bu Novi itu tadi merebutnya dengan paksa dan Pak Tata pun juga
memberontakan. Itu juga terjadi pada murid kita, Bapak. Oleh karena itu sekarang pendidikan itu arahnya ke bukan lagi ke stimulus respon, tetapi ke teori kontrol, di mana pembelajaran sekarang itu berpihak pada murid dan pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi sehingga murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan mereka nanti. Nah, tetapi terkadangnya ini dalam teori kontrol itu kita masih banyak miskonsepsi. Salah satunya ini ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu, misalnya, kamu jangan terlambat jam sekolah. Terus anak itu melakukannya. Itu bukan berarti kita bisa mengontrol siswa tersebut, Bapak Ibu. Belum tentu kita, artinya itu anak itu mau sama kita itu karena kita bisa mengontrol mereka. Tidak. Ternyata itu karena diri mereka sendiri yang ingin dikontrol oleh dunia. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu bisa saja itu karena takut hukuman, bisa saja karena dia ingin, maaf, ini suara saudara saya apa bukan ya? Habis. Tidak apa-apa. Sebentar lagi masih gitu ya Pak? Ya, nanti ya mungkin beberapa menit. Oh ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Jadi stimulus respon ke teori kontrol ini, apa yang berubah? Jika dulu kita merasa bahwa kebutuhan semua orang itu sama, ternyata sekarang itu tidak, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Saya dengan Bu Nikma itu tentunya kebutuhannya berbeda. Itu sama dengan murid-murid itu juga seperti itu. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan setiap anak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kalau dulu itu kita menganggap semua orang itu pemikirannya sama, gambarannya sama. Tapi sekarang tidak. Sekarang berbeda, ya, bahwa gambaran setiap orang itu berbeda. Ini bagaimana? Lanjut. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau dulu kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain, ternyata anggapan itu juga salah, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain juga. Nah itu juga harus kita terima, harus kita pahami dan kita lakukan ke murid kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol mereka dengan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dari perubahan paradigma belajar ini kita lanjut ke disiplin. Bapak Ibu di sini adakah yang tahu mengenai apa arti itu disiplin? Mungkin angkat tangan. Disiplin apa? Biasanya disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, betul ya Bapak Ibu ya? Patuh. Kalau nggak patuh, dihukum. Biasanya seperti itu. Nah, tapi menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu bukan lagi kita patuh karena ada paksaan orang lain, tetapi muncul dari diri kita sendiri. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Pak Ki Hajar Dewantara ya. Self disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak akan melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita bisa melakukan disiplin diri itu karena kita merasa merdeka. Nah, kita yang menyuruh diri kita sendiri untuk melakukan disiplin, bukan lagi paksaan dari orang lain. Kenapa? Kalau paksaan dari orang lain ya mungkin ketika orang lain itu sudah tidak ada ya kita akan melakukan hal yang sama. Disiplin positif adalah biasanya kita dengar disiplin ada positif ada negatif, bedanya apa ya? Kalau disiplin positif itu garisnya 2 gitu, enggak ya? Kalau disiplin negatif garisnya 1 Bu, enggak salah. Jadi disiplin positif itu adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka berperilaku dan berpedoman kepada nilai-nilai kebijakan universal. Ini karena lampunya mati jadi saya tidak bisa menunjukkan ya nilai-nilai universal itu apa. Jadi nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Contohnya ada nilai peduli, saling menghormati, kemudian nilai kebersihan, komitmen, menghargai orang lain, bijaksana, bersyukur, bersahaja dan sebagainya. Nah, ini tadi sebenarnya kalau ada listriknya ini saya bisa menjelaskan. Misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai yang terkandung di dalamnya ini apa ya Bapak? Nilai apa ya? Berpikir positif itu tadi. Positif. Iya, nilai apa Pak? Maksudnya nilai saling hormati, peduli, disiplin mungkin, berbagi waktu. Sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Iya, dan tepat atau disiplin. Dan setiap peraturan itu biasanya ada nilai-nilai universal dalamnya. Termasuk dalam menggunakan masker Bapak Ibu. Kenapa kita harus menggunakan masker? Apa nilai yang harus kita, apa yang nilai yang ada di dalamnya itu juga apa misalnya kalau pakai masker Bapak Ibu? Ya supaya kita sehat atau melindungi diri kita dari debu atau penyakit ya. Kita sebagai orang Indonesia, jadi anak didik kita ini sangat bersyukur sekali karena di Indonesia ini ada nilai-nilai kebajikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa saja toh isinya profil pelajar Pancasila itu Ibu? Beriman dan bertakwa, apalagi? Ayo, masa tak? Berpikir kritis, Gotong royong. gotong royong, apalagi? Mandiri, apalagi? Berkebinekaan. Nilai-nilai tersebut ini dibentuk untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, kita sering dengar keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Beda ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan, kalau peraturan itu biasanya sifatnya kaku Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan, kita akan dapat konsekuensi. Beda lagi kalau keyakinan. Keyakinan itu muncul dalam diri kita sendiri meskipun itu diambil dari peraturan. Jadi peraturan yang kita ambil nilai-nilainya kemudian kita yakini itu namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Sebelum itu saya jelaskan sedikit ya. Jadi keyakinan kelas bedanya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu tadi seperti saya bilang, di dalamnya pasti ada nilai-nilai universal yang harus diyakini. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan, kalau jenengan membuat keyakinan kelas itu kata-katanya jangan ada kata-kata negatif ya. Misalnya dilarang terlambat, itu tidak ada di dalam keyakinan kelas. Adanya mungkin datang tepat
Kemudian keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tetapi yang penting apa? Yang penting mudah diingat, mudah dipahami, dan mudah diamalkan atau diimplementasikan. Kemudian keyakinan kelas itu juga sebaiknya diterapkan dalam pembuatannya. Itu perlu kontribusi antara guru dan murid. Jadi kita libatkan murid dalam membuat keyakinan kelas supaya mereka tahu nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan tersebut. Jadi anak itu bukan melakukan sesuatu karena nggak ingin dihukum atau ingin mendapatkan imbalan, tetapi mereka benar-benar dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu perlu, wajib ya hukumnya kita melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, caranya ini mungkin yang sudah tahu ya. Jadi kita cari dulu peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu kita buat peraturan baru, tidak perlu. Tetapi kita cari peraturan yang ada di sekolah kita. Setelah dicari peraturan itu, kemudian kita membentuk. Apabila peraturan itu masih dalam bentuk kalimat negatif, bisa dirubah ke kalimat positif. Jadi seperti tadi, dilarang ramai di dalam kelas, mungkin bisa diganti tertib di dalam kelas. Jadi peraturan yang tadi kita sudah cari peraturannya, kemudian dibentuk ke kalimat yang lebih positif. Kemudian setelah membentuk peraturan dalam bentuk kalimat positif, kita pilih lagi Bapak Ibu yang sekiranya itu bisa dikerjakan anak, yang juga mengandung nilai-nilai kebijakan, itu yang mana Bapak Ibu, itu juga harus dipilih. Jadi tidak perlu keyakinan semua peraturan kelas itu dijadikan keyakinan kelas, tidak, tetapi mana yang urgen, yang paling bisa dilakukan oleh anak. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah mereka sudah mengetahui, oh yang mau diambil ini, kemudian mereka juga, guru itu juga memberikan gambaran, oh misalnya kalau datang tepat waktu, bagaimana caranya, bagaimana menjalankannya, itu juga dijelaskan Bapak Ibu. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh keluarga sekolah. Setelah kita berdiskusi gambarannya, kemudian kita juga harus bisa membawa anak-anak untuk menjadi perannya anak-anak di situ apa, dalam keyakinan kelas itu apa, itu juga harus didiskusikan biar anak-anak tahu. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bentuknya tidak kaku, bisa dirubah sesuai dengan keadaan di kelas kita. Bagaimana? Ngantuk Bapak Ibu? Jangan ya, jangan dulu ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana terjadi suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi. Ya, biasanya memang selalu ada ya, pelanggaran itu selalu ada. Tindakan suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman, motivasi, kemudian di sini sebelum kita membahas hukuman, penghargaan, dan juga restitusi, saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi yang ada di dalam manusia. Motivasi dalam manusia ini ternyata ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu manusia itu melakukan sesuatu karena dia takut dihukum, karena untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mereka melakukan sesuatu, ini sering ya terjadi pada murid kita. Iya, betul atau tidak? Iya. Jadi untuk mereka kadang melakukan sesuatu karena mereka takut dihukum. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika hukuman itu ditiadakan,
sendiri. Jadi kesadaran mereka mungkin akan bukan berkurang sih. Mungkin ketika sudah tidak ada hukuman ya mereka akan melakukan lagi kesalahan itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Yang pertama tadi motivasinya karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Kita melakukan sesuatu karena apa? Menghindari hukuman. Di atasnya lagi, satu tingkat di atasnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tapi apakah juga bermanfaat? Ya mungkin bermanfaat, anak-anak jadi semangat. Tetapi ketika itu sudah sering didapatkan anak-anak, pastinya mereka akan melakukan hal kesalahan itu lagi ketika mereka sudah tidak dapat. Alhamdulillah. Mereka ketika sudah tidak mendapatkan imbalan atau sudah terlalu sering, mereka akan melakukan kesalahan itu lagi. Ini juga merupakan motivasi eksternal atau dari luar diri mereka, peserta didik kita. Terus yang bagus yang mana ini? Kalau bisa murid kita motivasinya yang ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Dengan orang yang menggunakan motivasi ini akan selalu memikirkan, oh saya ini mau jadi apa ya? Mau jadi orang yang seperti apa ya? Nah, motivasi ini jadi mereka melakukan sesuatu bukan lagi karena karena aku pengen dipuji guruku, aku nggak pengen dihukum. Karena ini berasal dari diri mereka sendiri. Aku pengen jadi anak yang baik, jadi aku harus berubah, aku harus bisa mengikuti aturan yang ada. Kalau motivasi anak-anak seperti ini ya saya jamin Bapak Ibu, pasti anak kita bisa seperti ini. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola anak untuk menjadi motivasinya seperti ini ya, kita bahas nanti lagi ya. Kita kembali ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah ketika seseorang tidak melakukan sesuatu atau berbuat kesalahan, langsung Diberi sanksi. Ya, diberi sanksi secara tiba-tiba. Misalnya anak itu terlambat, kamu langsung lari ya. Biasanya hukuman itu berupa sanksi fisik maupun psikis, sifatnya tidak terencana. Beda lagi dengan konsekuensi, sama sebenarnya, cuma ini lebih disepakati dulu. Jadi kamu nanti terlambat, sanksinya ini loh ya. Jadi anak-anak sudah diberikan kesepakatan sebelumnya. Itu kalau konsekuensi. Kemudian apakah itu baik sebenarnya, tapi masih ada kekurangannya. Kurangannya apa ya? Murid jadi gak nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian kita yang harus memonitor setiap hari anak-anak. Beda lagi dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana guru dan murid ini berkolaborasi Bapak Ibu. Misalnya ketika anak itu salah, kita membuat kita dan anak-anak itu, maksudnya anak tersebut itu, bagaimana ya supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita cari solusinya ya. Misalnya terlambat, ayo biar kamu tidak terlambat itu bagaimana ya, seperti itu. Kita cari solusinya bersama-sama. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Langsung ke
Nah, ini dampaknya ketika ada hukuman itu anak biasanya karena takut dia akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian ini sudah bagus, tetapi di mana negatifnya ini anak kehilangan hak waktu seorang diri atau penahanan ketika mereka melakukan kesalahan. Yang baik yang mana? Ya ini restitusi. Meskipun dalam menjalankannya ini memang terkadang sulit dan membutuhkan waktu dan juga tenaga yang banyak Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa restitusi ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi peserta didik kita. Jangkanya bukan jangka pendek lagi, tetapi jangka panjang. Nah, coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah ini termasuk apa ya Bapak? Hukuman, restitusi atau konsekuensi? Lari, disuruh lari karena terlambat. Lari, termasuk apa ya? Hukuman fisik. Hukuman, iya, betul hukuman. Kalau berhubungan dengan fisik itu pasti hukuman. Kemudian yang kedua, mencatat 1 kali di dalam pengumuman saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Termasuk konsekuensi. Kalau dulu saya memang di awal-awal pendidikan itu saya bingung antara hukuman dan konsekuensi mirip, tapi ternyata yang menjadi perbedaannya kalau hukuman ini biasanya memang cenderung ke fisik Bapak Ibu, dan itu tiba-tiba tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau restitusi, nah ini contohnya Bapak Ibu, apa yang seharusnya kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Apa yang dilakukan? Itu namanya restitusi. Nah, hukuman, motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ini berhubungan erat dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini ada posisi kita itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau, dan juga manajer. Mari kita bahas ini satu persatu. Sebagai penghukum itu biasanya guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih ke dalam lagi. Jadi pokoknya ya sekolah untuk mendidik anak ya kita harus didik secara keras seperti itu, biasanya seperti ini tipenya. Supaya anak-anak manut ya kita harus mendidiknya dengan keras seperti itu. Nah, kalau yang kedua posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau ini lebih halus Bapak Ibu, biasanya itu katanya halus tapi sedikit menyakitkan. Bagaimana? Biasanya orang Bu Sita kecewa sama kamu. Bu Sita, kalau anak itu tipenya mudah down, dia akan lebih down ketika kita sudah mengatakan itu, biarpun kita tidak melakukan hukuman secara fisik, tetapi ternyata ini secara tidak langsung ini membuat mereka itu terasa yang diserang adalah psikis mereka. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ini friendly. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, diajak. Jadi ini nggak terlambat lagi ya, seperti itu contohnya. Posisi teman pada guru bisa negatif dan positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tetapi negatifnya nanti anak-anak akan bergantung kepada kita Bapak Ibu. Jadi, oh harus ini harus dibela sama. Misalnya saya membela anak yang terlambat karena berusaha menjadi teman untuk mereka. Tapi akhirnya saya nanti menjadi tumpuan bagi anak itu. Nah itu juga tidak baik itu Bapak Ibu ternyata. Kalau dulu kita merasa oh kita dengan anak-anak itu bisa teman, itu berarti baik ya. Ternyata masih ada negatif.
Jadi gurunya ini dimanapun hanya memantau saja. Kemudian kalau salah ya wis, itu tanggung jawab saya ya nanti ya. Artinya dia capek sendiri kalau guru sempat berposisi seperti ini Bapak Ibu. Nah yang baik yang mana? Yang ini Bapak Ibu. Insya Allah ini ya. Saya juga belum tahu baik atau tidaknya. Tapi yang jelas kalau menurut saya ini posisi terakhirnya itu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini merupakan perbedaan antara posisi 5 posisi guru jadi penghukum. Di atasnya penghukum ini membuat orang merasa bersalah. Jadi penghukum ini pasti anaknya itu akan mengulangi kesalahannya. Anak bukan motivasi dari diri mereka sendiri. Kemudian negatifnya juga anak ini juga akan memberontak. Jadi ada yang memberontak karena dendam dengan gurunya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang bersalah. Kalau anaknya kuat ya mungkin masih bisa dia. Kalau anaknya down, udah down seperti saya ini kan tidak terlalu kuat juga. Jadi kalau saya juga misalnya Pak Hakim, saya kecewa dengan Pusita itu saya sudah down Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman ini bagus sebenarnya, tapi negatifnya apa? Ini anak menjadi katanya Pak Tatak itu menjadi seseorang yang lemah, yang selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian sebagai pemantau, ini menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mungkin anak yang kita pantau itu melakukan sesuatu karena dia ingin agar tidak dihukum atau karena dia ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Ini capek kalau jadi posisi pemantau ini Bapak Ibu. Kita harus mengawasi anak setiap gerakan anak. Ini capek kalau kita jadi terus seperti itu. Yang baik yang mana ya ini manajer. Pertama dengan mengajukan pertanyaan, kemudian menguatkan ketika anak itu bersalah. Biasanya anak sudah bersalah dipanggil senior itu sudah takut duluan. Nah, bagaimana kita nanti mengatasi anak seperti itu? Nanti kita ada sedikit restitusi ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya setelah ini. Nah, saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu ini memahami kelima posisi tersebut ya. Jadi ini contohnya. Berdiri kamu di depan sampai istirahat. Kira-kira ini posisi guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum. Oke. Saya pintar. Berarti tidak mengantuk tadi. Ini yang kedua. Berapa kali ibu sudah ingatkan mengapa kamu selalu mengecewakan ibu? Ini kategori yang mana Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kemudian ini lagi. Ayolah ikut rasa sekolah. Terus jangan lupa lagi ya Pak. Teman. Sebagai teman. Ini dihafalkan kalau mau tanya. Karena sudah mulai ya Bapak Ibu ya. Saya harus ujian. Ini posisi sebagai pemantau. Ini yang tidak lupa buku ya. Kamu tahu konsekuensinya. Hanya ditanya konsekuensinya saja. Oh, misalnya kamu nggak tahu buku konsekuensinya apa nih? Kalau sebagai manajer ini beda lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Hukumannya Selain pas mana? anak itu ya. Sebagai Kemudian hukumannya kira-kira apa? bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Solusinya Bagaimana caranya? Anak itu diajak berpikir mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan dia. Nah, ini pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kita itu selama ini berada di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Beda-beda. Sama saya dulu itu memang penghukum Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah naik lagi. Mulai agri, bocah dongeng ra kena ya dihukum ae.
atau membuat rasa bersalah. Kalau di kelas 1 itu sudah, aduh Bu Sita sudah capek, itu udah anak-anaknya sudah, iya Bu, maaf ya Bu, itu kelas 1, udah tahu kalau kelas 5 bagaimana dia. Nah, berhubungan dengan posisi kita sebagai manajer, ini kita menerapkan segitiga restitusi. Ini paling favorit ini Bapak Ibu. Ini materi yang paling favorit bagi saya ini. Kenapa? Menyelesaikan anak dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, bagaimana kita menyadarkan mereka tanpa harus dipaksa. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak. Biasanya anak itu kalau sudah melakukan kesalahan, dia merasa identitas dia itu gagal. Aduh, ya harus dipanggil Bu Sita, ya jadi bisa seperti itu lah. Dalam segitiga restitusi kita harus bisa menstabilkan mereka. Dengan apa ya? Mungkin dengan mengatakan ini. Jadi segitiga restitusi itu bukan hanya, tapi lebih ke kata-katanya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, oh nggak apa-apa kamu melakukan seperti itu. Misalnya kayak kemarin itu saya memanggil Saka itu nggak pernah bawa buku sama sekali Bapak Ibu. Jadi ketika di tas itu, di dalam tas itu isinya cuma Tupperware sama air minum. Saya panggil, itu kebetulan karena ya bukan karena tugas juga ya. Saya panggil anaknya, kenapa kamu tahu nggak kamu sudah panggil ke sini? Aku tahu Bu, nggak pernah bawa buku sama sekali. Itu 1 minggu seperti itu. Nah kemudian saya panggil, terus ya dia nggak langsung nyapa nggak bawa buku. Terus saya nggak bawa buku terus itu sudah anak itu sudah jauh dipanggil itu terus sudah apalagi kelas 1 Bapak Ibu. Jadi kita dulu nggak boleh kalau memang kamu lupa itu wajar. Bu Sita pernah lupa. Nah mungkin seperti itu. Tetapi rupanya jangan terlalu sering ya. Kalau rupanya terlalu sering yang lebih siapa? Kamu sendiri. Mungkin itu namanya menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Oh, nggak bawa buku ini kira-kira benar orang ya ini. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira betul kan enggak ya? Nah, kalau salah kenapa kok salah? Nah, alasan kamu kenapa melakukan kesalahan itu? Jadi anak itu dimintai alasan karena setiap hari yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Kita tanya mengapa kok mereka melakukan hal seperti itu. Tahapan yang terakhir adalah ini eksekusinya Bapak Ibu. Yaitu dengan menanyakan keyakinan. Kita bersama siswa itu mencari solusinya. Kalau kemarin ya saya, ayo masakan biar punya tidak lupa lagi caranya bagaimana. Bu disiapkan dari sore. Oh iya. Terus ya kalau Saka itu ternyata masalahnya itu sebenarnya dia nggak mau memasukkan bukunya ke dalam tas itu karena dia tidak bisa baca loh. Jadi bukunya itu jadi satu dengan kata-katanya. Jadi buku-buku saya sendiri nggak disombong, tidak ada yang mengarahkan. Dan mungkin ya itu artinya ayo wes pokoknya berangkat sekolah saja. Tetapi setelah di segitiga restitusi itu, alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang anaknya sudah membawa buku dengan lengkap, alhamdulillah. Mungkin pengalaman saya ini
kedengaran apa buat Bapak Ibu? Ini soalnya ada masalah. Ini wajahnya sangat mulus sekali. Nah ini, jadi wajar diwajarkan dulu lah bahasanya seperti itu. Dirayu disik lah, bahasanya seperti itu. Nah ini alasannya anak-anak kenapa kok sampai lupa bawa buku itu ditanya juga. Nah, setelah kita rayu, kemudian kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah, memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah ini anak diajak untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi memang menerapkan restitusi itu kita mulai dari anak dari dini Bapak Ibu. Jadi nanti efeknya, jadi mungkin saya tidak tahu karena belum pernah menerapkan di kelas atas. Tapi di kelas bawah itu memang bisa mengena tanpa anak itu jauh dengan kesalahan mereka. Tuh. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut ya. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya bentuk salah satu bentuk pemenuhan kita kepada kebutuhan anak. Manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya itu, kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar adalah segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang bertahan hidup. Ini semuanya pasti ya Bapak Ibu, kita makan minum itu pasti. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini rasa ingin dihormati, dihargai, dia diakui. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan bebas. Kesenangan, dan terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan, misalnya ada anak misalnya dia bosan di kelas. Kemudian, perut saya sakit, bentar lagi kamar mandi. Padahal dia tidak kamar mandi. Ini kira-kira
apa? Bebas. Aku pengen bebas, aku pengen nggak pelajar dan itu konsep. Kemudian ada lagi anak yang dia selalu mengerjakan, terus setiap mengerjakan mengumpulkan, ketika dikumpulkan gitu, ya wes. Pertama itu sama gurunya, aku sering kan ya gurunya bosan. Ya wes ya. Aku sesok kerjanya aku harus mesti tahu lagi aku kok. Kira-kira itu kebutuhan apa yang diinginkan anak tersebut? Ya, rasa diterima berarti yang mana Bapak Ibu? Ya? Nomor 2 bisa. Penguasaan juga bisa. Karena dia ingin diakui atau ingin, biasanya itu kalau anak-anak yang ambisius ini jenisnya yang ini Bapak Ibu, penguasaan. Ini kita harus paham kebutuhan setiap anak. Kenapa kita harus paham kebutuhan setiap anak? Karena dengan kita bisa mencukupi kebutuhan anak, kita secara tidak langsung akan membuat dunia berkualitas bagi anak. Apa itu dunia berkualitas? Yaitu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi oleh kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto. Jadi ketika kita mendapatkan banyak hal yang positif, kita akan mendapatkan dunia kita juga akan berkualitas dengan sendirinya. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini tugas saya, yaitu saya disuruh membuat dunia berkualitas bagi saya. Jadi mana orang-orang yang menurut saya penting, kemudian kejadian yang membuat saya penting, kejadian yang mungkin paling wah bagi saya itu ada di dunia berkualitas. Nah, membangun suasana positif bagi murid dengan memahami kebutuhan dasar mereka dapat menciptakan dunia berkualitas bagi murid kita. Jadi ketika kita bisa membangun lingkungan positif di sekolah, dengan sendirinya kita juga membentuk dunia berkualitas murid di sekolah kita. Sebagai guru, kita dapat menciptakan dunia berkualitas anak di sekolah dengan membentuk lingkungan yang positif di sekolah, sehingga pengaruh positif tersebut dapat dibawa mereka pada keluarga maupun sekitarnya. Ketika kita sudah menularkan aura positif ke anak, anak tersebut juga dengan sendirinya menularkan positif tersebut kepada sekitar mereka. Itu juga berbanding terbalik Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah anak itu sudah tidak nyaman dengan kita, maka bisa jadi mereka juga akan melakukan hal yang tidak nyaman tersebut kepada orang lain di sekitar mereka. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi yaitu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga tadi apa Bapak Ibu masih ingat? Motivasi yang berasal dari diri kita sendiri ya. Pada murid-murid kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah lagi, tetapi memang berasal dari diri mereka sendiri, sehingga mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dalam penerapan disiplin positif, tentunya diperlukan guru yang memiliki standar kepribadian profesional, sosialitas, dan emosional yang baik. Guru harus mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol guru untuk menjadi manajer yang mampu menuntun muridnya menjadi manusia yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
seperti tujuan pendidikan yang dijalankan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bu Sita. Mungkin dari awal penyampaian sampai akhir ada Bapak Ibu yang kurang jelas atau ingin bertanya pada bagian apa, silakan diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, makasih. Ya, terima kasih waktunya. Mungkin hanya permintaan saja. Kalimat atau bahasa yang mungkin sudah terbiasa oleh Bapak Ibu guru berikan kepada anak-anak yang mungkin menurut teori yang Bu Sita paparkan tadi kurang pas, mungkin nanti bisa dibuat semacam apa ya, seperti moto atau apa, mungkin yang bisa di-share ke kelas-kelas yang lain, sehingga teori yang Bu Sita angkat ini tidak semata-mata hanya untuk menunaikan tugas Bu Sita sebagai CGP, tapi diimplementasikan ke kelas-kelas yang lain sehingga menjadi budaya yang positif, berpikir yang positif, sehingga nanti anak-anak ini juga ketika anak itu mematuhi peraturan bukan karena takut terhadap hukuman, tetapi karena kesadaran dalam memanage dirinya sendiri. Mungkin itu permintaan. Ya, terima kasih Pak Kadang, insya Allah. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang bertanya mengenai bagaimana membentuk keyakinan kelas atau mengatasi anak-anak yang mengalami kendala di dalam belajar. Pak Pri, mungkin ini ya Bapak Ibu tadi yang belum sempat terangin. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat seperti kotak magic Bapak Ibu. Oh, karena mungkin kita membuat senjata PMM, kita membuat keyakinan kelas. Ternyata itu ada tahapannya yang perlu kita peliti satu persatu Bapak Ibu. Jadi saya dulu juga seperti itu. Pikir saya ya buat keyakinan kelas ya seperti peraturan kelas. Nah, ternyata salah. Dan keyakinan kelas itu bukan kita membuat peraturan yang baru, tetapi bagaimana peraturan tersebut yang bisa kita implementasikan dibuat menjadi keyakinan kelas. Namanya juga meyakini. Jadi yang harus diyakini anak-anak tanpa mereka harus ada konsekuensi di dalamnya. Jadi mereka melakukan sesuatu berasal dari diri mereka sendiri, seperti itu. Ya, mungkin sudah jelas dari tambahan yang telah disampaikan Bu Sita. Seperti yang ada di kelas ini, kan juga ada keyakinan kelas, PAI kelas 6C. Mungkin di kelas-kelas lain nanti juga bisa dilakukan keyakinan kelas dan bisa ditempel, dipajang di kelasnya masing-masing. Mungkin cukup sekian presentasi yang disampaikan oleh Bu Sita mengenai modul 1.4. Kita doakan semoga Bu Sita lancar dalam menjalani